Saudara-saudaraku yang terkasih, di hadapan Allah tidak ada orang yang mati. Di hadapan Allah selalu ada yang hidup. Karena Allah adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Artinya Allah adalah Allah orang-orang hidup. Walaupun mereka sudah mati, mereka adalah leluhur kita, tapi mereka tetap hidup di hadapan Allah. Dan kita sebagai pengikut Yesus, kita percaya betul akan kehidupan yang kekal. Bahwa kita sekali kita menjadi anak-anak Allah tidak akan pernah mati. Badan boleh mati, tetapi roh tetap hidup. Nah, itulah prinsip kebangkitan. Itulah prinsip kehidupan kekal yang diajarkan Yesus lewat Injil hari ini. Ya, Paulus bahkan berani bilang begini, kalau tidak ada kebangkitan badan, berarti sia-sialah pekerjaannya, sia-sialah dia berkhotbah, sia-sialah dia mengikuti Yesus. Ya. Dan kita harus yakin bahwa mengikuti Yesus itu berarti kita tetap hidup, walaupun badan kita suatu saat akan mati dan meninggalkan dunia ini. Nah, inilah yang susah kita terima, inilah yang susah kita mengerti. Dan memang dalam hidup tidak semua hal harus kita pahami. Tidak semua hal harus kita mengerti dan kita bisa ungkap rahasia. Inilah namanya misteri, ya, misterium atau sakramentum. Ya, sakramen adalah tanda kehadiran Allah yang sulit kita mengerti, sulit kita pahami, sulit kita jelaskan, tapi kita bisa rasakan. Demikian pun juga dengan janji kehidupan kekal. Hari ini Yesus dipersoaljawabkan, ya, di debat, ya, oleh orang-orang Saduki yang tidak percaya akan kebangkitan badan atau kehidupan kekal. Orang Saduki percaya bahwa hidup ya sudah, hidup sekali hidup, mati selesai, tidak ada yang namanya kebangkitan. Ya, tetapi prinsip Yesus di hadapan Tuhan tidak ada yang namanya kematian, karena dia sudah mengalahkan kematian sekali untuk selamanya di atas salib, ya, yang ada di belakang saya ini. Ya, ini tanda kematian, tapi juga tanda kehidupan. Ya, kematian yang dirubah menjadi kehidupan hanya di dalam salib Yesus, dan kematian yang dirubah menjadi kehidupan itu ada dalam setiap perayaan Ekaristi. Itu adalah perayaan kurban Yesus untuk memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Kita selalu ada perempuan yang menikah dengan 7 orang, lalu 7 orang itu mati, lalu nanti di surga apakah sama seperti di dunia, ya? Apakah di surga itu juga dia nanti suaminya 7 orang itu, ya? Ya, masuk akal itu kita mencoba memahami kehidupan kekal sesuai dengan otak kita yang kecil, pemikiran kita yang kecil. Tapi Yesus jawabnya adalah kehidupan kekal itu bukan soal kawin dan dikawinkan atau mengawinkan, ya. Bukan, tidak sama hidupnya seperti di dunia ini. Kalau begitu, dalam kehidupan kekal, ya, kita tidak perlu lagi cinta manusiawi atau cinta duniawi. Yang ada adalah kasih Bapa yang kekal, yang penuh, ya, kepenuhan kasih Allah. Jadi kalau kita sudah mengalami kepenuhan kasih Allah, kita tidak perlu lagi memerlukan kasih dari sesama, ya kan? Nah, dalam hidup sekarang, ya, apakah kasih dari sesama itu cukup atau yang terpenting? Memang mungkin terpenting. Kita lebih penting itu untuk dikasihi, diterima, ya, diakui, dihargai. Itu penting untuk hidup kita manusia. Tetapi apakah kasih itu harus kita terima dari manusia? Belum tentu juga. Karena manusia saling mencintai itu selalu saja ada the hidden agenda, ya, ada agenda tersembunyi, ya. Saya dapat apa dari mengasihi dia itu? Ya, selalu saja manusia punya pikiran seperti itu. Kita selalu punya pikiran seperti itu. Saya dapat apa kalau saya mengasihi dia? Ya. Tapi dalam prinsip Tuhan, dalam prinsip hidup Yesus, ya, bukan soal saya dapat apa, tetapi itulah tujuan saya. Walaupun saya tidak dapat apa-apa, tapi hidup saya adalah untuk sesama, untuk mengasihi sesama sampai sehabis-habisnya, seperti di kayu salib. Dan kita diajak untuk mengasihi seperti itu, dan itu susah tentunya, tapi bukan tidak mungkin.
dan itu akan mendatangkan kepenuhan dalam hidup kita. Ya, itulah janji Tuhan Yesus, ya. Nah, marilah kita mencoba terus ya untuk memberikan hidup kita kepada sesama. Kalau Anda sekarang dalam pelayanan tertentu di dalam gereja, setialah pada itu, ya. Karena Anda akan mengalami kasih, ya, kepuasan yang Anda tidak bisa terima dari dunia, ya. Kalau Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, serahkan sekarang, ya. Berikan hidup Anda untuk satu pelayanan yang khusus dalam gereja Tuhan, ya, dalam gereja Kristus, ya. Berikan hidup Anda untuknya. Pasti saya jamin, walaupun Anda mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, tapi Anda pasti akan mengalami kepenuhan. Memberikan hidup kita kepada sesama. Kalau Anda sekarang dalam pelayanan tertentu di dalam gereja, setialah pada itu, ya. Karena Anda akan mengalami kasih, ya, kepuasan yang Anda tidak bisa terima dari dunia, ya. Kalau Anda belum menyerahkan hidup Anda kepada Tuhan, serahkan sekarang, ya. Berikan hidup Anda untuk satu pelayanan yang khusus dalam gereja Tuhan, ya, dalam gereja Kristus, ya. Berikan hidup Anda untuknya. Pasti saya jamin, walaupun Anda mengalami kesulitan, mengalami kesusahan, tapi Anda pasti akan mengalami kepenuhan. Nah, kepenuhan yang paling penuh tentunya hanya ada di kehidupan yang kekal. Tapi bukan berarti kita tidak bisa mengalami kepenuhan hidup yang kekal itu di sini, di dunia ini, di dalam pelayanan dalam gereja Kristus.